Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma pemrograman. Pembahasan yang saya bahas di sini yaitu yang pertama if else majemuk, yang kedua switch case, yang ketiga next for. Nah, kita langsung saja ke yang pertama yaitu if else majemuk. Lanjut ke next berikutnya. Nah, di sini ada penjelasnya sedikit, saya akan bacakan. Pernyataan if else majemuk yaitu percabangan if else majemuk sebenarnya merupakan pengembangan dari struktur if dua kondisi, karena percabangan ini akan menambahkan atau menyisipkan satu atau lebih kondisi ke dalamnya. Artinya, dalam pernyataan if lebih dari dua kondisi, jika kondisi bernilai benar maka perintah satu akan dikerjakan. Jika kondisi salah maka akan mengecek kondisi 2, dan jika kondisi 2 bernilai benar maka perintah 2 akan dikerjakan. Jika kondisi 2 juga salah maka akan mengecek kondisi berikutnya dan akan mengerjakan perintah pada struktur blok yang memiliki kondisi bernilai benar. Seandainya tidak ada kondisi yang bernilai benar, maka akan mengerjakan perintah yang berbeda pada struktur blok else. Di sini kita lihat ada yaitu flowchart. Ini saya akan besarkan layarnya biar jelas. Nah, di sini yaitu kita lihat dari pertama turun ke condition 1. Jika condition 1 itu bernilai benar, maka akan diproses kondisi 1 dan seterusnya. Dan jika kondisi 1 itu bernilai salah, akan geser ke sampingnya yaitu condition 2. Condition 2 jika benar langsung dikerjakan statement dalam if else if. Dan condition 2 juga salah, akan lanjut ke condition 3. Ya, condition 3 ini bernilai else, dan else itu maka tandanya berhenti, tidak ada codingan lanjutan lagi. Dan itulah flowchartnya. Mari kita belajar mengodingnya, yaitu kita akan masuk ke aplikasi CodeBlock. Di sini saya sudah membuka filenya, folder baru. Nah, kita mulai. Ini kita hapus dulu dan kita mulai memprogramnya. Nah, memprogramnya kita awali dengan memasukkan include-nya, yaitu include-nya kita menggunakan iostream. Sing names space std. Nah, kita deklarasikan masuk, yaitu kita masukkan in, berarti ini tandanya memulai program. In main tutup kurung, buka kurung, lanjut bawahnya lagi kita kasih kurung kurawa. Nah, kita ketik in bilangan, lanjut bawahnya lagi code ini fungsinya untuk menampilkan output ke layar. Nah, kita masukkan tanda petik dulu. Kita ketik maaf salah, ketik sininya, terus kita ketik garis miring T. Ini fungsinya garis miring sih.
gede dengan yaitu kita masukkan program tentukan bilangan. Dan selesai, tanda petik, hit enter, code lagi, kita masukkan lagi, masukkan bilangan. Tanda petik, enter, cin ini fungsinya sebagai inputan, yaitu inputannya yaitu sini bilangan seperti yang ada di ini tadi yang di atas. Nah, sudah selesai, lanjut bawahnya lagi kita kasih if. Kita masukkan if yang pertama, if bilangan kurang dari 0, kita kasih kurung kurawat. Kasih kurung kurawatnya di bawahnya saja. Nah, ini kita ketik code lagi, terus kita masukkan di dalamnya Anda masukkan bilangan, positif. Bawahnya lagi kita kasih code lagi. Bilangan tersebut adalah kita tambah lagi yaitu if else if. Nah, ini else if jika program ini tidak benar atau yang di dalam if ini tidak terpenuhi, maka lanjut ke else if. If masukkan, maaf ini else nya kurang if masukkan dalamnya bilangan lebih dari 0. Terus kasih huruf awal lagi. Nah, di dalamnya kurang kerawat tadi code lagi, menampilkan di layar. Dan karena ke layar sini saya masukkan, Anda masukkan bilangan negatif.
dir n code lagi. Bilangan tersebut adalah bilangan. Nah, di sini sudah ada if dan else if. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini kita lanjutkan dengan menambahkan else. Else ini jika kedua program ini atau yang di dalam if dan else if ini tidak terpenuhi atau tidak ada dalam perintahnya, maka kita tambahkan else-nya. Nah, kita tambahkan di bawahnya ini sini else, terus else kurung kurawa code. Langsung code saja, menampilkan output ke layar. Nah, yang di else ini saya kasih Anda memasukkan bilangan salah, bilangan 0 maksudnya. Jadi tidak ada di dalam yang if tadi. Yang di if tadi lebih, yang if tadi kurang dari 0, yang else if itu lebih dari 0, dan yang else ini memasukkan bilangan 0. Anda memasukkan bilangan 0 n. Nah, kita kasih bawahnya lagi sini return 0. Nah, return 0 ini berarti tulang sekali saja, cuma satu kali 0. Jika sudah terpenuhi ya sudah, dan tidak ada statement lagi. Nah, kita coba, mari kita coba di sini, semoga langsung berhasil. Tunggu dulu loading. Nah, sudah keluar. Nah, kita masukkan bilangan. Misalnya 6. Nah, Anda memasukkan bilangan negatif. Nah, kita coba lagi memasukkan 0. Nah, kita masukkan 0, di sini juga menampilkan Anda memasukkan bilangan 0. Jadi program ini sudah berhasil. Untuk selanjutnya kita akan ke next berikutnya, program selanjutnya yaitu pernyataan if else, pernyataan switch case. Nah, penjelasan di switch case ini statement default pada struktur switch case berguna untuk mengeksekusi statement alternatif, yaitu jika nilai yang kita masukkan ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai konstan yang telah didefinisikan. Sedangkan statement break pada struktur switch case digunakan untuk menunjukkan bahwa perintah siap keluar dari struktur switch case. Jika pernyataan break tidak ada, maka program akan diteruskan ke pilihan berikutnya, sehingga setiap pilihan akan dicek dan dijalankan. Jika syarat nilai konstan terpenuhi, termasuk statement default juga akan dijalankan. Jika semua cabang di atasnya tidak memiliki persyaratan break. Kita lihat di flowchartnya. Di sini switch data case 1.
Nah, C1 ini jika bernilai true atau benar, maka akan dijalankan. Terus jika salah akan ke cache 2. 2 juga salah, langsung ke cache yang N, yaitu N ini berarti tadi yaitu statement default. Jika salah ke default, dan jika benar ke block statement N atau selanjutnya, tergantung pemrogamnya. Nah, jika sudah ini semua salah, langsung ke default dan berhenti di sini. Kita langsung ke contoh programnya saja biar tidak lama-lama. Sebentar, kita langsung ke kode blok yang tadi. Di sini saya langsung hapus yang program awal tadi supaya tidak membuka file baru biar tidak lama-lama. Langsung kita ketik include iostream sing name embeds std. Kita kasih in main, memulai program. Nah, kita kasih kurung kerawa, yaitu dalamnya in and hari. Kita deklarasikan di sini in hari, lanjut bawahnya lagi code. Kita kasih dalamnya, masukkan nomor hari. Kurang dari 3. Terus di bawahnya itu Cin tadi digunakan untuk untuk apa tadi, kita lihat dulu. Cin tadi untuk memasukkan atau memberikan jawaban di output. Oh ya, Cin untuk ini inputan in hari, inputannya di sini sudah dideklarasikan. Lanjut ke switch. Saya kasih dalamnya n hari tadi. Nah, langsung lanjut kurung kurawa bawahnya
Forawa bisa kita kasih cache 1 atau perintah cache 1. Cache 1 ini bawahnya kita kasih code. Cache 1 kita akan merintah menampilkan not ke layar n hari ke min, terus n hari lagi yaitu di dalamnya adalah hari Senin. Berarti ini nanti akan menampilkan hari ke misal ke 1 ini adalah hari Senin. Lanjut titik koma, bawahnya lagi break tadi kita baca di sini di PPT-nya, yaitu break tadi mana break tadi ini. Sedangkan statement break pada struk switch cache digunakan untuk menunjukkan bahwa perintah siap keluar dari struktur switch cache. Jika pernyataan break tidak ada, maka program akan diteruskan ke pilihan-pilihan berikutnya. Jadi jika kita sudah memilih yang pertama, yaitu cache 1, ya sudah cache 1 dan berhenti di cache 1 situ, tidak melanjutkan ke program yang kedua. Nah, masuk titik koma. Nah, ini yang cache 1. Kita buat lagi yang cache 2. Cache 2-nya di sini kita buat cache 2. Saya kasih code menampilkan output layar. Nah, seperti yang di atas tadi, dan hari ke ini saya kasih hari Selasa dengan hari, terus sama kayak yang di atas saya petik. Nah, sini saya masukkan adalah Selasa. Nah, lanjut lagi yang ke cache 3-nya. Cache 3 sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Cache 3 itu saya kasih code menampilkan output layar sama kayak yang di atas, dan hari ke dan hari. Terus lanjut petik, ini saya masukkan hari Rabu. Nah, supaya tidak banyak-banyak, kita lanjut ke default saja langsung. Jika tidak terdapat nama hari, nah kita langsung ke default, maka langsung default saja. Jika cache 1 sampai 3 ini tidak terpenuhi, maka langsung default sini. Nah, default sini ini saya kasih code-nya, sebentar saya tulis dulu. Default saya kasih dot. Nah, default ini berarti
nanti di sana menampilkan tidak terdapat nama hari ke hari. Langsung bawahnya return. Nah, mari kita coba programnya apakah berhasil. Di sini ada yang salah. Mari kita cek manakah yang salah. Fatal error, use stream no short file or the sorry. Kita lihat di sini apakah ada yang salah. Oh ya, di sini saya tadi misalnya masukkan hurufnya, di sini sebenarnya A. Nah, kita coba. Nah, kelihatan lagi di sini salahnya charter masing meeting charter. Kita lihat apakah ada yang salah lagi. Karakter. Oh, ini tidak usah tanda petik ya di sininya, biar ada karakternya. Nah, di sini kelihatan apa lagi? Oh, di sini kebanyakan saya mengasih ininya. Oke. Nah, kita masukkan nomor hari 1 sampai 3. Nah, kita masukkan coba 1. Nah, tadi yang diprogram yaitu yang ke 1 saya kasih output ke layar adalah Senin. Nah, di sini benar Senin. Ya, kita coba kan sudah jelas jika saya mengeluarkan 2 case 2, maka hasilnya layarnya menampilkan Selasa kan. Nah, yang ketiga jelas-jelas Rabu. Nah, kita coba lebih dari 3, coba kita masukkan 4. Nah, akan menampilkan atau di layar tidak terdapat nama hari keempat. Soalnya hari keempat tadi, soalnya di sini batasnya 1 sampai 3 dok. Nah, keempat tidak ada. Berarti programnya tadi menjalankan yang default ini. Karena ke 1 sampai 3 sudah tidak ada lagi yang terpenuhi, maka lanjut ke yang ke default. Nah, mohon maaf tadi ternyata saya lupa masihkan break selesai cache. Nah, ini tidak pengaruh karena tadi kalau cache 1 dijalankan maka sudah di cache 1 saja, tidak lanjut ke cache 2. Dan cache 2 juga begitu seterusnya. Mari kita kasih break biar tidak error. Nah, yang cache 3 juga kita kasih break juga. Nah, mari kita coba yang cache 3. Kita coba yang 3. Nah, 3 tadi hari Rabu. Sudah benar program ini. Nah, jika sudah benar maka berhasil program ini. Ya, ini ya yang dicontohkan switch cache. Saya akan melanjutkan yang ketiga, program yang ketiga yaitu pernyataan net_for. Di sini ada penjelasannya. Inisialisasi merupakan nilai awal yang diberikan kepada suatu variabel tertentu
yang kemudian akan digunakan sebagai counter. Selama nilai I masih memenuhi syarat kondisi, maka mengeksekusi baris perintah di dalam blok for dapat dilakukan. Ketika nilai variabel I mencapai suatu nilai tertentu atau kondisi bernilai false, maka perulangan akan dihentikan. Inisialisasi hanya akan dieksekusi sebanyak 1 kali pada awal proses perulangan. Kondisi merupakan bagian yang akan diuji setiap akan dilakukan perulangan. Selama kondisi bernilai true atau benar, maka statement di dalam blok perulangan for akan dieksekusi. Setelah pengeksekusian, kondisi kembali diuji setelah proses increment atau decrement dilakukan. Increment atau decrement adalah bagian yang berfungsi untuk merubah nilai dari variabel pada bagian inisialisasi. Perubahan dapat berupa penambahan atau pengurangan dan jumlah tertentu. Tujuannya adalah agar suatu saat kondisi bernilai false atau salah sehingga perulangan terhenti. Kita lanjut ke flowcardnya. Sini ada flowcardnya. Nah, di sini inisialisasi ini berarti I sama dengan 1 dan lanjut ke bawahnya yaitu kondisi 1 I kurang dari 3. Nah, di sini misal saya memasukkan I sama dengan 1, terus di sini I kurang dari 3, berarti I sama dengan 1 tadi benar, soalnya di sini kondisinya I kurang dari 3, maka benar true. Lanjut ke for di dalam for, loop di dalam for. Nah, di sini juga J sama dengan 1, terus kondisinya juga J kurang dari 3, maka benar akan dilanjutkan ini baris ke I, kolom ke J. Nah, jika tadi sudah benar J kurang dari 3 1, maka ditambah di sini, maka hasilnya 2. Nah, 2 berarti masih kurang dari 3, berarti masih. Nah, di sini lanjut lagi ke sini ke increment I lanjut lagi ke kondisi 1 2, maka sudah bernilai false karena jika ditambah lagi sudah tidak bisa, karena di sini I kurang dari 3, maka program selesai. Mari kita contohkan ke contoh programnya. Nah, di sini saya akan menghapus programnya dulu yang lama. Baik, di sini saya akan membuat contoh programnya. Ini saya masukkan include. Terus iostream, terus using space stt in main.
deadlock dimulai. N. Lanjut ke bawahnya lagi for di dalam for. Oh ya, fornya maksudnya yang di luar, for yang di luar. Di sini saya inisialisasi i sama dengan 1. Terus lanjut kondisi i itu kurang dari 3. Saya buat kurang dari 3. Terus i increment atau i pertambahan. Nah, lanjut for yang di dalam for inisialisasi C sama dengan 1 dan kondisi C saya buat kurang dari 3. C plus atau pertambahan. Nah, di sini udah ada for di dalam for tadi seperti yang di vlogger tadi. Sini i sama dengan 1 dan kondisinya i kurang dari 3, maka akan dilanjutkan pertambahan 2. Di sini for in C sama dengan, karena di sini tadi sudah ditambah 2, maka C sama dengan 2 dan kondisinya C kurang dari 3, maka true. Akan kembali lagi seperti awal lagi ke for yang di luar dan i sama dengan 1 tadi jumlahkan lagi tambah 2 lagi, maka bernilai benar karena masih 2. Lanjut ke for tadi karena sudah ditambah 2 jadi sudah selesai. Nah, jadi kalau sudah selesai di sini saya akan buatkan code. Nah, setelah selesai karena sudah tidak bisa dilanjutkan lagi, program selesai. And kita coba. Sebentar saya cek lagi ya, apakah ada yang salah. Oh ini saya belum kasih code tadi yang di for yang di dalam. Di sini dikasih ini baris ke. Terus i
i, terus di dalamnya kolom ke ini dimasukkan ke dalam titik koma. Nah, ini benar. Kalau ke lanjut J. Kita coba lagi. Nah, sudah benar tadi. Mesti slope dimulai, ini baris kolom 1 ke 1, ini baris kolom ke 1, kolom ke 2. Nah, seperti ini contohnya. Nanti ini sudah benar. Dan mari kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu tugas kuis. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang program yang diberikan oleh dosen saya, yaitu kuis pertama. Kita buka flowcardnya dulu. Di sini saya akan jelaskan tahap-tahapan flowcardnya. Yang pertama start, terus lanjut ke inisialisasi, yaitu in i data a, dan ke bawah lagi yaitu kondisinya di dalam program, yaitu i sama dengan a kurangi 1. Lanjut ke penyeleksian. Di sini i ke lebih dari 0. Terus jika i nya lebih dari 0 maka akan di true dan print data. Selanjutnya berulang terus sampai i kurang dari 0 tadi sudah tidak terpenuhi, baru ke false dan end. Di sini saya akan mencontohkan programnya dan mengetiknya. Yang pertama kita masukkan include di sini kita kasih include IOStream. Terus dikasih include coin.io. Dan yang terakhir include std.io. Selanjutnya in main, memulai program. Terus dimulai dengan kurung kurawa in i in data sama dengan kurung kurawa. Sini saya masukkan 1 sampai 10. Nah, jangan lupa untuk titik komanya. Terus di bawahnya lagi selanjutnya in a sama dengan cj of data
tutup kurung, buka kurung. Data not. Terus for-nya in a dikurang 1 terus i lebih dari 0. Lebih dari sama dengan 0. Terus bawahnya lagi kita kasih code untuk menampilkan output ke layar. Data ini sudah selesai programnya, tinggal kita coba saja. Sini kita tekan build and run. Dan di sini sepertinya ada yang salah dalam penulisan programnya. Kita cek dulu manakah yang salah di dalam programnya. Untuk di sini kita perlu menambahkan i. I sama dengan a dikurang 1. Untuk inisialisasinya. Nah, program ini sudah berhasil, yaitu mengurutkan nilai dari yang terbesar terlebih dahulu menuju yang kecil, dari 10 sampai ke 1. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kuis yang kedua. Di sini saya akan melakukan program yang kedua. Kita langsung mulai saja program yang kedua. Sini kita masukkan include library-nya. Sini kita akan include iostream terus include lagi yang kedua. Kita menggunakan string. Terus using names std in main terus kurang kerawa. Nah, kita masukkan jar kalimat. Sini saya kasih 80 sampai 80. Berarti kita bisa memasukkan kalimat hingga 80 karakter. Terus in
Jum karakter, koma, jum huruf, jumlah huruf, terus koma lagi, kita masukkan jumlah huruf. Oh maaf, ini tadi jumlah huruf kapital, terus koma, jum lagi, huruf kecil, titik koma, dan lanjut bawahnya index, integer index, index, titik koma, dan lanjut char lagi. Nah, tipe data charnya karakternya karakter, titik koma. Terus bawahnya lagi code menampilkan output ke layar. Sini saya kasih dalamnya, di dalam code tadi ketik kalimat di sini, ketik kalimat di sini, terus ketik bawahnya lagi izin masukkan, kita kasih getLine. Nah, getLine-nya dalamnya ada kalimat tadi, dari awal tadi di sini saya ketik 80, berarti sini juga 80. Ketik. Terus bawahnya lagi code menampilkan output layar, N. Terus bawahnya lagi jum karakter sama dengan jum huruf kapital, terus sama dengan 0. Titik koma. Bawahnya lagi indeks sama dengan 0, sama dengan 0, titik koma. Bawahnya kita kasih lagi will, perulangan. Will ini kalimat, dalamnya ada kalimat, terus indeks, kalimat indeks. Selesai, enter. Nah, tutup kurung kurawa kita kasih di sini. Nah, di dalam kurung kurawa tadi saya kasih karakter sama dengan kalimat indeks, titik koma. Terus bawahnya lagi jumlah karakter, ini di increment atau dipertambahkan, jumlahnya plus, terus titik koma. Bawahnya jumlah karakter, ini tadi lupa dikasih spasi. Nah, udah. Terus bawahnya jumlah karakter tadi if kurung karakter, karakter lebih dari sama dengan A kapital, lebih dari sama dengan A kapital, sampai
sampai dengan tandanya itu ini sampai dengan karakter kurang dari Z, kurang dari sama dengan Z. Z kapital, jangan lupa. Nah, terus bawahnya jumlah huruf kapital. Increment. Terus bawahnya kasih kita kasih indeks increment juga. Terus nah ini di sini kita tulis code menampilkan output ke layar. Nah, dalamnya berisi jumlah huruf kapital. Terus titik. Nah, di luarnya kita tulis huruf kapital N. Ini sama dengan kayak enter. Terus code N juga langsung kita petik koma. Terus code lagi. Code ini menampilkan output di layar. Kita kasih dalamnya huruf kapital pada kata tersebut. Huruf kapital pada kata tersebut. Titik koma. Enter. For dalam kurung inisialisasi in ini A sama dengan 0. Terus kondisi A ini kurang dari sterlen maaf salah, strlen maksudnya. Terus strlen kalimat. Sterlen terus kalimat. Dalam kurung. Nah, habis kalimat titik koma. Terus A increment. Nah, enter. Enter ini terus tutup kurung Kurawa. Nah, di dalamnya ada if terus kalimat A kurang dari lebih dari sama dengan A kapital sampai dengan
sampai dengan kalimat A, kalimat A, kurang dari Z kapital. Z-nya kapital, terus code menampilkan ke layar code kalimat A. Nah, sudah selesai. Di sini kita tidak lupa kasih return 0. Nah, sudah selesai. Kita cek dulu apakah ada yang salah. Nanti takutnya salah tidak bisa dirun. Nah, di sini kalimat tar oke. Nah, kita langsung build and run saja. Jika ada yang salah akan ketahuan mana yang salah. Nah, di sini ada tandanya. Di sini jumlah karakter. Jadi ada yang salah tadi. Jumlah karakter. Nah, sini saya terlalu lengkap nulisnya, sebenarnya cuma jum saja. Soalnya pas dideklarasikan di sini cuma tulisannya jum, di sini jumlah, makanya tidak terdeteksi. Nah, di sini ada lagi. Ini apa ini? Ini kurang apanya? Nah, ini kurang titik komanya di sini. Titik koma seperti ini. Terus lanjut lagi. Nah, sudah bisa. Kita coba ya. Kita buat kata-kata campuran antara huruf kapital dan huruf besarnya. Kita buat UTM, terus teknik elektro. Nah, sini kita tekan enter. Baik, sini muncul jumlah huruf kapital sama dengan 5. Nah, di sini langsung terdapat tulisan huruf kapital pada kata tersebut. Jadi yang di sini yang huruf kapitalnya masuk ke sini semua. Yang huruf kapital U, T, M, T, E. Di sini terdapat U, T, M, T, E dan jumlahnya ada 5. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang flowcardnya. Di sini saya sudah membuat flowcard. Saya akan jelaskan di sini. Nah, kita mulai dengan start, terus ketikkan angka kalimat, masukkan kalimat atau ketikkan kalimat, terus kita mulai proses karakter lebih dari sama dengan A sampai dengan karakter kurang dari sama dengan Z, jumlah huruf kapital di encrusement. Nah, kita menggunakan Sterling kalimat A encrusement, terus kalimat A lebih dari A sampai dengan kalimat A kurang dari Z. Terus ditampilkan jumlah huruf kapital tadi seperti tadi, jumlah hurufnya berapa di sini. Terus lanjut huruf kapitalnya itu apa saja di sini dimasukkan dan selesai. Terus di sini saya akan melanjutkan ke program yang ketiga. Baik, di sini saya akan melanjutkan program yang ketiga. Di sini program yang ketiga berfungsi untuk merubah huruf kapital menjadi huruf kecil dan huruf kecil menjadi huruf kapital. Nah, kita mulai untuk memprogram. Dimulai dengan kurung brawa,
Terus char kalimat saya kasih 100 sini, terus koma konversi di sini saya kasih 100 juga, terus titik koma, bawahnya cout ini untuk menampilkan output ke layar. Nah, saya kasih output ke layarnya itu memasukkan kalimat, dengan titik koma, bawahnya itu jin itu inputan, terus getlin. Nah, di dalam kurungnya terdapat kalimat 100 karena tadi konversinya kalimatnya di sini sudah saya kasih 100, jadi di sini otomatis 100. Terus titik koma, for ini di dalam kurung inisialisasi in i sama dengan 0, terus kondisi i kurang dari str len. Kurung kalimat, terus i increment, terus bawahnya in x sama dengan kalimat i, bawahnya lagi if x inisialisasi x lebih dari 0 sama dengan 0, terus sampai dengan kurang dari sama dengan 64, sama dengan 64. Terus else if ini di dalamnya ada x lebih dari 91, lebih dari sama dengan 91 sampai dengan x kurang dari 96, kurang dari sama dengan 96. Terus lanjut bawahnya else if lagi, terus x kurang dari sama dengan 122, kurang dari 122 sampai dengan x, maaf ini yang tadi lebih dari 122 sampai dengan kurang dari 127, sama dengan 127. Nah, ini sebenarnya yang saya tulis ini adalah
rumus untuk merubah huruf kapital ke huruf kecil dan huruf kecil untuk ke huruf kapital. Dan selanjutnya kita di sini kita kasih konversi bawahnya aja F ini dan dikasih kurung-kurawah konversi, kita tulis konversi I sama dengan X plus 0, terus titik koma. Nah, terus lagi di bawahnya kita kasih in di sini. In X sama dengan kalimat I. In X sama dengan kalimat I sama dengan titik koma. Terus if, bawahnya lagi itu ada if, di dalam if itu tadi ada X lebih dari 65, lebih dari sama dengan 65 sampai dengan X kurang dari 90, X kurang dari sama dengan 90. Terus enter, kurung-kurawah lagi. Nah, kurung-kurawah lagi ini konversi I sama dengan X plus 32, sama dengan X plus 32. Nah, titik koma. Setelah itu di sini ada in lagi, in V sama dengan kalimat I titik koma, bawahnya juga ada if. Terus di dalam if tadi V lebih dari sama dengan 97, V lebih dari sama dengan 97 sampai dengan V kurang dari 122, V kurang dari sama dengan 122. Terus kita kasih tutup kurawah sini. Nah, di sini kita kasih cout untuk menampilkan outputnya. Cout ini, cout terus konversi, hasil konversinya maksudnya, konversi. Terus bawahnya return 0. Nah, kita coba build and run, apakah ada yang error. Di sini ada yang error, kita lihat kesalahannya itu di mana. Oh, ini tidak ada titik komanya. Terus kita build and run lagi, cek lagi. Di sini lagi salahnya. Ini salahnya. Kita cari, kita teliti lagi apakah ada yang salah.
yang di dalam if ini dikasih x kurang dari sama dengan 64. Nah, angkat ke sini kesalahannya. Kita teliti dengan perlahan-lahan supaya bisa tidak error. Ini salah. Salah dalam X-nya. Oh, ini karena di sini tabrakan dengan ini. Nah, di sini itu ada X, terus di sini juga ada X. Jadi kembar. Nah, ini kita ganti, yang di sini kita ganti set. Kita ganti set semua. Yang ada di ini set juga. Ini set. X-nya dihapus, ganti set. Ini juga set. Ini set. Terus ini juga set. Terakhir set. Ini tidak lupa, jangan sampai terlupakan. Kita coba build and run. Nah, terus dikonversi ini juga diganti X nya, diganti set. Nah, ini ada apa ini? Di sini kita ganti ini. Tadi belum dikasih itu apa namanya, belum dikasih konversi, jadi kita tambahkan konversi terlebih dahulu di sini. Dihapus dulu biar rapi, enter, kurung kurawa, terus konversi I sama dengan V min 32 titik koma. Nah, coba. Nah, berhasil. Tinggal dicoba saja di sini. Kita coba saja. Nah, kita masukkan misal kalimat huruf kapital semua. Saya kuliah di UTM. Nah, kita klik enter. Sebentar, kita coba lagi. Di sini contohnya nggak usah panjang-panjang, misalkan nama saya saja, tidak apa-apa, Randy. Kita coba convert. Nah,
Jika dimasukkan kalimat ini hurufnya kapital semua, dan di sini akan berubah menjadi huruf kecil. Dan ini juga bisa kita balik lagi, kita masukkan huruf kecil, maka akan hasilnya akan huruf kapital. Kita coba Randy pakai huruf kecil. Nah, di sini akan jadi huruf kapital hasilnya. Baik, sampai di sini saja yang perlu dibahas. Oh, ya, sebelum kelupaan kita jelaskan flowcardnya dulu, karena kalau tidak ada flowcard maka akan bingung arahnya kemana program ini. Kita buka di sini Word. Nah, saya akan mencoba menjelaskan dengan sesingkat mungkin. Sini start, masukkan kalimat tadi, misalkan Randy, terus dimasukkan kalimat. Nah, ini include-nya menggunakan strlen kalimat increment, dan ini adalah rumus untuk merubah huruf kapital menjadi huruf kecil dan sebaliknya huruf kecil menjadi huruf kapital. Selanjutnya konversi sama dengan Z plus 0. Terus V sama dengan kalimat if V lebih dari 97 sampai dengan V kurang dari 122. Selanjutnya berlanjut ke bawahnya lagi, proses konversi I sama dengan V min 32. Dan di sini dikeluarkan hasilnya, yaitu cout hasil konversinya. Misal konversi huruf kapital menjadi huruf kecil, dan setelah dikonversi program akan selesai dan kembali lagi. Ini saja yang bisa saya jelaskan untuk konversi bilangan kapital, huruf kapital menjadi huruf kecil dan huruf kecil menjadi huruf kapital. Selanjutnya akan berpindah ke kuis keempat. Oke, di sini saya akan menjelaskan program yang terakhir, yaitu menyatukan dua garis bilangan yang sama, yaitu ya intinya yang sama lah, dua garis bilangan dan di situ ada yang sama, maka itu akan disatukan. Ini saya akan memulai programnya. Di sini include library-nya menggunakan IOStream, stdio, conio, iomanip, dan kita mulai untuk memprogramnya. Sini yang pertama kita buat yaitu kurung kurawa atau blok. Untuk yang pertama kita ketik in a sama dengan kurung kurawa, kita kasih di dalamnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 8. Nah, terus titik koma, di bawahnya lagi in B 6 sama dengan kurung kurawa 4615 4615 28 terus titik koma in C in C 6 langsung titik koma. Terus bawahnya lagi kita masukkan in I koma J, terus titik koma in zoom intercept
intersection terus sama dengan 0, koma dicari, titik koma. Selanjutnya for. Di dalam for ini kita tulis inisialisasi dulu, i sama dengan 0, terus titik koma, dan kondisinya itu i kurang dari 5, kurang dari sama dengan 5 titik koma, terus i increment atau pertambahan, terus bawahnya lagi kita buat kurung kurawa, dan di dalamnya kita tulis dicari sama dengan a, koma, baru bawahnya for. Nah, di dalam for ini kita masukkan ini inisialisasi j sama dengan 0, j sama dengan 0, titik koma, dan kondisinya j kurang dari 5, sama dengan 5, titik koma, j increment. Terus di bawah for kita buat kurung kurawa lagi. Nah, ini kita masukkan if, terus dalamnya dicari sama dengan bj. Nah, di bawah if lagi kita buat kurung kurawa lagi dan masukkan c cum intersection terus sama dengan dicari, titik koma, enter, cum intersection increment, titik koma, dan break untuk memberhentikan program. Selanjutnya kita geser ke bawah. Di sini kita kasih if, terus dalamnya kita kasih cum intersection sama dengan 0, dan bawahnya cout ini untuk menampilkan output ke layar. Kita kasih tidak ada interaksi. Terus else bawahnya. Nah, bawah else ini kita buat kurung kurawa lagi. Kita kasih for dalamnya kita tulis ini inisialisasi i sama dengan 0,
0. Terus kondisinya I kurang dari jumlah interception. Titik koma, terus I increment. Terus bawahnya kita kasih cat juga. C terus I. Kini kita kasih return memberhentikan program. Nah, gini sudah selesai saya ketik programnya. Kita build and run. Apakah ada yang error atau enggak? Ternyata ada yang error. Kita lihat apa yang error di sini. Kita koreksi. Dilihat dari bawah ini. Oh, ternyata ada yang belum tanda titik komanya. Di sini harusnya dikasih titik koma. Ntar apa ini yang salah? Oh, ini terdapat di N di C out, ini seharusnya tidak ada N nya. Nah, ini programnya sudah berhasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowcardnya. Saya buka dulu flowcardnya. Tadi saya simpan di data Alpro tugas UAS yang kuis 3, kuis terakhir. Nah, di sini misal kita start. Untuk yang A, yang input yang A ini terdapat 4, 3, 6, 7 dan B itu 2, 3, 4, 6, 7. Terus di sini ada lanjut di prosesnya. I sama dengan 0, I kurang dari jum min 1, I increment, dan dilanjutkan dengan J sama dengan 0, J kurang dari jum min 1 dan C increment juga. Terus lanjut di bawahnya C ini jum interseksi sama dengan dicari jum intercept.
seksi juga, increment. Selanjutnya di sini kita seleksi manakah yang sama, dan yang sama akan dijadikan satu di ini, di interseksi ini, dan selanjutnya end, program selesai. Sekian dari saya, presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.